Sekarang kita akan masuk ke teman sharing yang kedua. Nah, teman sharing yang kedua ini luar biasa ya. Saya ini kalau lihat dia nerjemahin, ngeri lah. Ya Allah, ada orang yang sehebat ini proses menerjemahkannya gitu ya. Makanan juga tetap enak. Oke, dari host, apakah sudah siap untuk menampilkan perkenalan tentang dua kakak yang akan diperkenalkan langsung? Adik pulang sehabis berobat, ambil makan di atas peti. Jika betul ingin bersahabat, jangan sampai setengah hati. Novia yang akrab dipanggil Novi ini adalah pendatang baru di Charm. Namun segera menjadi panutan bagi semua. Novi adalah lulusan S1 Teknik Elektro. Bersama suaminya Budi, Novi memiliki dua putri bernama Andrea 18 tahun dan Jocelyn 16 tahun, juga satu putra bernama Noel 10 tahun. Novi ini pribadi yang tenang, lembut, namun banyak senyum, suka membantu, dan juga visioner. Meski baru terjun ke dunia Charlotte Mason, namun Novi telah menjalani nilai-nilai hakikat pendidikan sejak lama. Maka tak heran, Novi pun segera dapat berbagi dan berkontribusi. Retno Reno Sari yang akrab dipanggil Cai ini sedari kecil punya passion yang besar dalam belajar. Lulus kuliah, Cai sempat bekerja di PT Makro Indonesia dan Bank Danamon Indonesia sebelum akhirnya bergabung dengan Bank Niaga. Di mata sahabatnya, Umi Cai ini apik sekali orangnya. Suka yang rapi dan indah. Masakannya pun juara, mulai dari aneka minuman, cake, sampai dendeng balado. Dia juga punya banyak referensi kulineran. Meski selalu merasa dirinya ibu-ibu yang cerewet buat anak-anaknya, Umi Cai ini teman yang asyik untuk diajak ngobrol santai maupun diskusi yang berat dan filosofis. Ibu yang satu ini sumbangsihnya cukup besar dalam proyek terjemahan Charm. Dalam sehari, beliau bisa mengerjakan lebih dari 3 terjemahan. Pustaka-pustaka hidup begitu mempesonanya, sehingga mengalahkan hobinya masak dan makan. Ya kan, tapi udah berapa kan? Aku aja belum terjemahin. Aku baru masak enak juga. Berapa ya? Oh, dia masak. Satu kadang ini Ibu Cai nih ya, tadi dibilang terjemahannya. Teman-teman nanti di belakang saya akan memunculkan buku-buku yang siapa menerjemahkan apa aja, dan mungkin teman-teman akan takjub lihat daftar keterlibatan Ibu Cai ini menerjemahkan dalam buku apa aja. Hari ini dia ke pertemuan kali ini dia bawa ikan pesmol ya, ikan pesmol Padang, terus dia bawa balado udang. Nah, pokoknya kami makan enak di sini, jadi bayangkan ya, sementara kita semua tegang mempersiapkan ini, Ibu Cai mah santai aja masak. Jadi ya, welcome ya Mbak Cai. Selamat datang di Charm Life. Nih Mbak Cai, bolehlah menceritakan apapun yang Mbak Cai mau cerita. Katanya dia bilang gini, aku banyak yang mau diceritain. Semoga yang dengar tahan aja dengar aku ngomong. Aku bilang tenang, waktu dibatasi Mbak. Takut irritating aja yang lain dengar suaraku gitu. Oke, makasih ya Kak Arum sama Charm Life. Aku udah dikasih kesempatan untuk sharing di sini. Aku mau sharing dari mana ya? Dari awal kali kenal Living Book kali ya. Nah, pertama tuh aku sama anak-anak tuh memutuskan untuk homeschool tuh kan saat pandemi. Jadi baru 2020, itu belum kenal Charm. Nekat aja karena anak-anakku bukan tipe pembelajar online ya. Jadi agak susah kalau mereka harus belajar online. Akhirnya aku memutuskan diskusi sama suami, memutuskan untuk homeschool.
Terus baru gabung ke CAM 2 bulan setelahnya deh. Ke CM Tangrai dulu ya. Terus dulu CM Tangrai namanya. CM Tangrai gitu. Terus baru tuh mereka kan teman-teman tuh rajin tuh kan living book apa aja sih yang dipunya kayak gitu kan pada sharing. Nah, akhirnya aku memutuskan untuk baca 2 living book dulu untuk anak-anakku. Yang pertama kali kita baca tuh Child History of the World sama Child Burgess Animal. Nah, jadi prosesnya gini, proses kita mau baca tuh itu juga struggling gitu ya. Jadi anak-anak tuh pertama aku bacain bahasa Inggris. Tapi kan anakku bukan penutur bahasa Inggris aktif gitu ya. Pun pasif pun mereka biasa baca bukan tipis-tipis itu, bukan yang tebel-tebel macam buku-buku ini ya, living book ini. Jadi awalnya aku bacain dulu nih. Pas kita bacain, mereka senang sih, makanya dapat lah poin-poinnya. Tapi pas suruh narasi gitu, mereka tuh kurang karena mungkin dapatnya sekilas-sekilas ya, karena tadi bukan penutur bahasa Inggris yang yang aktif, yang mereka kurang dapat poinnya gitu. Akhirnya aku pikir putar otak nih, apa ya yang harus dilakukan ya supaya aku lebih ngerti nih. Akhirnya aku baca dulu terus yang nggak ngertinya mana, kira-kira yang kulit buat mereka mana, aku tulis tuh di bukunya. Ini kira-kira apa? Nah, itu ini baru aku baca nama anakku. Ini agak agak membantu lah sedikit. Ketika mereka bernarasi juga sudah mulai lebih baik lah daripada sebelumnya gitu. Tapi tetap ya mereka tuh belum dapat idenya tuh apa sih. Jadi mereka masih yang ini keterbatasan bahasa Inggrisnya, terus isi materi dari buku itu sebenarnya apa gitu. Mereka belum dapat poinnya ke situ. Putar otak lagi gitu kan. Terus banyak diskusi sama teman-teman. Terus kita berpikir gitu. Ini sebenarnya kita mau ngajarin bahasa Inggris atau mau ngajarin materi sesuai subjek apa yang kita mau pelajari gitu. Terus ini harus diputuskan nih ya supaya smooth gitu jalannya pelajaran kita. Kita putuskan akhirnya ya sudah, kita nggak usah belajar bahasa Inggris ntar another time lah gitu kan ya, ada waktunya sendiri. Jadi kita benar-benar menerjemahkan aja gitu, terjemahkan. Nah nggak lama setelah memutuskan untuk itu kan ngobrol juga sama teman-teman CAM ya di rumah Arum waktu itu kan, baru terbersit bahwa kita semua tuh mau bikin project ini gitu. Seneng banget gitu, aku tuh happy banget karena nggak mesti jalan sendiri gitu. Jadi kan kalau bagi-bagi kan lebih cepat, lebih banyak yang didapat kayak gitu. Iya, makasih. Jadi ada poin yang bagus sekali dari Mbak Chai ini ya. Pertama-tama orang tua itu walaupun kita pakai living book terus bilang living booknya yang akan menjelaskan, tapi sangat baik sekali kalau orang tua udah tahu dulu isinya apa ya, karena orang tua kan akan menjadi teman diskusi anak juga gitu. Dan di sini Mbak Chai selalu mempersiapkan diri gitu ya, lihat yang susah. Tetapi kemudian Mbak Chai juga poin bahwa sekarang yang mau diutamakan yang mana nih, bahasa Inggris kan mau ya udah sambil dia belajar sambil ngerti bahasa Inggris, atau kita memang mau ada pelajaran subjek dan bahasa Inggris itu jadi pelajaran bahasa asing istilahnya ya Mbak Chai ya, tidak dicampurkan dengan subjek-subjek yang ada untuk bukan penutur asli gitu. Dan karena hal seperti itu maka Mbak Chai memutuskan ini semua harus diterjemahkan. Dan sebenarnya Miss Mason menyebut itu juga Mbak Chai. Jadi di volume 6 Miss Mason bilang bahwa waktu bertumbuhnya anak-anak ini cepat, dan waktu ini harus kita manfaatkan sebaik mungkin termasuk dalam pemberian materi pelajaran. Materi pelajaran diutamakan supaya itu sesuatu yang kenapa living book ya, karena begitu baca anak langsung ngerti gitu ya. Nah, tetapi juga berarti bahasanya adalah harus bahasa mereka supaya mereka nggak kerja keras 2 kali untuk mengerti isinya. Mereka mesti memproses dulu ini apa. Jadi Miss Mason sendiri menyarankan supaya buku-buku yang diberikan kepada anak adalah buku-buku yang memang dalam bahasa yang dituturkan sehari-hari oleh anak ya. Jadi beginilah kita memulainya. Mbak Chai ini terlibat dalam berbagai proyek. Sebenarnya kita bisa punya skema, Mbak. Kamu nerjemahin apa, aku nerjemahin apa. Oke, kita win-win. Kita sama-sama ngasih. Ya udah ini buat kita karena kita yang kerja. Apalagi Mbak Chai kerja banyak banget. Apa yang bikin Mbak Chai mau kerja keras sekeras itu dan dibagikan dengan orang yang kapasitasnya lebih sedikit. Jadi kontribusi dalam penerjemahan ini juga jauh lebih sedikit dari Mbak Chai. Terus sekarang
mau dibagikan ke umum yang mereka ikut-ikutan nerjemahin juga enggak istilahnya. Kok mau-maunya si Mbak Cai kerja kerasnya disebar-sebarin gitu. Oke, Karung. Boleh ya. Aku sekarang tadi kan kenapa mau disebarkan gitu ya. Sekarang kalau aku mau cerita dulu, kenapa sih aku nerjemahin gitu ya. Oke. Kenapa aku nerjemahin tuh kan karena tadi buku-buku itu bagus banget ya. Aku yang nerjemahin aja tuh wah banyak wow-nya gitu aku sama buku-buku ini. Jadi menurutku itu tuh sangat buku yang benar-benar aku nggak nemu gitu. Waktu aku kecil tuh yang kayak gini tuh aku nggak nemu gitu loh. Sayang kalau buat diri aku sendiri gitu. Terus kenapa juga aku nerjemahin bisa, maksudnya mau cepet-cepet gitu ya, mau mengalokasikan waktuku yang banyak untuk terjemahin, karena tadi anakku tuh kan baru mulai homeschool tuh sekitar kelas 5, kelas 6 SD ya. Jadi dan rencananya nanti setelah SMA, sekarang mereka di 1 dan 2 SMP. Rencananya setelah SMA nanti mereka mau di boarding school. Jadi waktuku sempit banget nih. Waktuku sempit banget. Setelah SMP atau setelah SMA, Mbak Cai? Setelah SMA. Setelah SMA nanti pas SMA. Oh, yes. Setelah SMP. Pas Setelah SMA. SMP jadi pas SMA. Jadi waktu kan sempit kan, tinggal 1,5 sampai 2,5 tahun gitu. Ini gimana caraku untuk memberikan ide-ide yang bagus, memberikan masukan bacaan-bacaan bergizi pada anakku. Ya mau nggak mau ibunya harus kerja keras. Dan untung teman-temannya support semua gitu kan. Jadi ya itu yang bisa aku lakukan. Terus yang ketiga yang memang aku seneng ya, nerjemahin tuh aku seneng tuh kayak me time aku gitu. Selain drakor ya. Luar biasa kan, ada yang me time-nya setrika aja kita udah takjub. Sekarang ada yang me time-nya nerjemahin ya, hebat bener. Coba banyak-banyak yang me time-nya kayak Mbak Sari. Oke, lanjut Mbak. Jadi aku seneng aja gitu, jadi tuh kayak aku lagi di dunia sendiri, itu aku ngetik, terus kan buku-bukunya bagus, jadi dia nggak ngerti itu, menurut aku tuh aku bahagia, aku enjoy gitu ngerjain itu gitu. Nah, kenapa mau disebar tadi ya Kak Arum ya? Itu nggak lain dan nggak bukan, itu benar-benar pengaruh ya, vibe positif dari teman-teman Charm gitu. Teman-teman Charm itu luar biasa, semangat untuk berbaginya ya. Aku tuh malu, aku tuh nggak banyak berbagi apa-apa untuk Charm dulu nih ya, maksudnya. Ya udah mungkin yang bisa aku lakuin ya cuma ini, sedikit ini yang bisa aku lakuin untuk teman Charm. Alhamdulillah, syukur-syukur kalau bisa buat berbagi buat sama gitu kan ya kan. Kalau kita memudahkan hidup orang lain kan insya Allah hidup kita juga akan. Kenapa cara mau berbagi juga seperti tadi saya udah bilang ya Mbak Cai ya. Kalau kita bisa aja berkumpul semua orang, semua ibu-ibu yang punya kapasitas untuk menerjemahkan dalam bahasa Inggris, lalu saling berbagi, lalu dipakai hanya untuk kita saja, tetapi kami melihat itu tidak akan mengubah peta pendidikan Indonesia. Sekarang itu pendidikan itu kan bukan free education for all ya, bukan liberal education. Mereka yang dapat akses buku-buku terbaik itu dan sumber-sumber pendidikan terbaik adalah mereka dari orang tua yang latar belakang pendidikannya lebih baik, yang secara perekonomian lebih baik. Kalau kita berkumpul lagi di antara orang-orang yang latar belakang pendidikannya lebih baik, secara perekonomian lebih baik, punya waktu untuk menerjemahkan dan sebagainya, ya dan hanya untuk diberikan kepada anak-anak dari orang tua itu, maka peta pendidikan itu nggak akan berubah. Yang dapat buku-buku bagus itu ya hanya orang tua dari anak-anak dari orang tua kalangan itu. Padahal Miss Mason, cita-cita pendidikan Indonesia sendiri bilang merdeka belajar. Anak merdeka untuk punya akses kepada buku-buku terbaik. Kalau orang tuanya tidak bisa menerjemahkan, bukan berarti anaknya tidak berhak untuk mendapatkan itu. Jadi karena itulah Charm sekarang akan membagikan terjemahan ini gratis kepada semua. Kami orang bodoh ya, yang baca ya, ibu rumah tangga kita suruh nerjemahin apaan gitu ya. Pede aja ya. Iya, kami nanti akan membuka terjemahan ini pun ya kalau Miss Mason bilang tentang filosofi pendidikannya, full rush in where the angel fair to tread. Orang bodoh masuk ke tempat yang malaikat-malaikat aja hati-hati untuk masuk ya. Anggap aja kami ini orang bodoh itu gitu ya, yang ya udah kami masuk duluan, kami bawa apa yang kami ada, nanti kalau yang lebih hebat mau mengkritisi, yang lebih hebat mau mengkoreksi, kami terima itu. Kita benerin bareng-bareng. Nanti kalau teman-teman mama-mama yang bisa berbahasa Inggris waktu baca ini terjemahannya nggak bener, tolong sampaikan pada kami. Kita akan perbaiki itu bersama-sama. Daripada akses ini tidak pernah dimulai untuk dibuka. Jadi
kalau nanti ada kesalahan teman-teman lihat di terjemahan kami, kami mohon maklumi karena kami justru membagikan ini, mengajak untuk ayo bareng-bareng koreksi bareng lah gitu ya. Ayo bareng-bareng perbaiki bareng supaya kita semua nanti anak-anak dapat buku yang bagus gitu. Mbak Cai ini nerjemahin pasti ada buku yang berkesan banget kan. Nah, bolehlah diceritain lah Mbak. Oke, yang aku terjemahin paling berkesan tuh yang apa ya, The Story of the Greek ya. Ini tuh cerita tentang sejarah peradaban Yunani kuno ya. Jadi spoiler dulu, jadi awal tuh orang belajar sejarah itu kan males banget ya. Kita tuh kan belajar sejarah udah, aduh tahun berapa kejadiannya gitu kan. Ini namanya siapa kayak gitu-gitu aja kan. Tapi sejarah di Living Book ini beda ya. Mereka tuh bercerita. Jadi anak-anak tuh dengerinnya juga kayak kita lagi cerita aja. Jadi lebih nempel gitu sama mereka. Kalau yang Story of the Greek ini ceritanya tentang peradaban Yunani kuno. Jadi mulai dari mitologi Yunani, terus nanti ada cerita tentang perang Troya. Kemudian kenapa sih Yunani itu bisa jadi peradaban yang maju pada saat itu, pada zamannya dibandingkan negara-negara Eropa lainnya gitu ya. Itu mungkin salah satunya karena diceritakan di situ ya, karena mereka punya pemikir-pemikir yang handal kayak Socrates, terus Aristoteles, Plato gitu, itu diceritakan juga di situ. Terus mereka nggak cuma suka berpikir, mereka tuh balance gitu hidupnya ya, terutama Athena. Mereka tuh balance antara mencintai ilmu, mereka suka seni ya, kan banyak ada bukti-bukti ini ya, Parthenon segala macam gitu. Terus mereka juga ini ya, olahraga dan gimnastik gitu kan. Kita juga tahu kalau misalnya pertama kali Olimpiade juga di situ kan ya, dari Yunani kan ya. Nah, itu di situ tuh diceritakan secara gamblang tapi mengalir gitu. Terus jadi ceritain juga nih, kayak misalnya Yunani Athena ini pernah mau diserang sama negara adikuasa saat itu kan, si Persia. Dulu tuh Darius Agung mau nyerang. Kalau kita lihat tuh Persia tuh kerajaan yang besar sekali ya. Mau nyerang Athena yang kecil tuh mereka nggak berhasil. Itu si Darius Agung tuh udah set up banyak pasukan, terus dia meninggal, ganti Xerxes anaknya gitu. Nggak berhasil. Seru banget ceritanya kan ya, seru banget itu kan. Gitu. Jadi ya kayak gitu-gitu itu terus akhirnya dia Yunani kenapa bisa dihancurkan? Itu kan karena karena ada perpecahan antara Athena dan Sparta. Lalu ada negara kecil di atas di utaranya si Makedonia, ada Raja Philip yang justru mengambil kesempatan itu untuk menginvasi Yunani. Di situ anak-anak belajar Karum. Jadi nggak mesti negara kecil loh yang kalah. Buktinya Persia melawan Yunani nggak bisa, sedangkan Makedonia malah menguasai Yunani. Jadi untuk buku-buku kayak gini tuh anak-anak merelasikannya sangat kuat gitu, karena mereka enjoy bacanya dan nggak takut sama sejarah jadinya. Ya. Dan itu sejarahnya jauh di Eropa sana gitu ya. Mas Mason bilang sejarah itu ya kita pelajari negara kita, tetapi juga pelajari negara luar supaya anak-anak tuh dapat kekayaan ide dari kebudayaan terbaik gitu ya. Jadi nggak cuman kamu ngumpet di negara kamu, chauvinisme gitu ya, tapi kamu lihat bahwa pada masanya berbagai bangsa itu menempuh masa-masa terbaik mereka dan menghasilkan hal-hal yang terbaik gitu ya. Oh, seru banget. Ada lagi nih yang mau diceritain, Mbak? Ya itu sih, maksudnya buku-bukunya pun juga ini ya saling berelasi, karena tadi sebelumnya kita udah baca Child History of the World. Nah, itu tuh ada relasinya juga kan? Kan itu digambarannya secara umum ya. CHOTB itu Yunani secara umum. Nah, ini detailnya seperti ini. Jadi ya itu berelasi. Mereka masih ingat cerita sebelumnya. Jadi ketika aku bacain yang ini akan lebih mudah bagi mereka untuk mengerti gitu. Terus banyak banget nilai moral tadi ya, nilai moral tadi yang sangat kuat melekat di anak-anak sih. Ya, saya jadi teringat Miss Mason bilang waktu kita menyusun kurikulum untuk anak, kita harus menyusun itu sedemikian rupa, bukunya harus dibilangnya carefully chosen. Ya, bukunya memang harus kita pilih dengan hati-hati. Kita nggak bisa sembarang bilang ya udah pilih aja, lihat nanti cocok atau enggak, ganti gitu ya. Yang namanya generous kurikulum itu ya berkesinambungan, ilmunya maju terus, saling berkorelasi satu sama lain dan bikin anak jadi kaya, waktu bertumbuhnya dia tidak terbuang dengan sia-sia dengan trial and error misalnya ya, tetapi
orang tua memang punya tanggung jawab untuk carefully choose your book supaya waktu anakmu nggak terbuang sia-sia. Jadi ya, itulah kenapa kami, walaupun kita tidak mendiskreditkan buku-buku berbahasa Indonesia, banyak sekali buku berbahasa Indonesia dengan yang baik, tapi kami tahu bahwa ini adalah masa-masa yang kita sedang mengumpulkan buku-buku berbahasa Indonesia. Kita sedang mencari tahu mana aja yang bagus. Sementara udah ada ibu-ibu di Ambleside Online, kita banyak pakai Ambleside Online ya teman-teman, yang sudah memilih, sudah memastikan itu bagus. Jadi selama kita melakukan proses pemilihan, sampai kita punya kurikulum Indonesia yang benar-benar solid gitu ya, kita yakin dengan bukunya, anak-anak ini juga terus bertumbuh. Selama kita mencari, anak-anak tetap harus dikasih makan buku-buku terbaik. Karena itulah kami memilih, ya udah terjemahin sambil kita nyari, sambil kita terjemahin, sambil kita pastikan pasokan makanan anak-anak kita tetap yang terbaik dalam proses pencarian itu. Jadi kira-kira seperti itu. Makasih Mbak Cai ya untuk sharingnya. Makasih banyak nih untuk. Nah, Miss Mason juga salah satunya mengamanatkan ya, ada begitu banyak nilai-nilai yang dikemas dalam cerita-cerita sejarah dan karya-karya terbaik dari zamannya masing-masing, dan anak-anak berhak untuk menikmati karya-karya itu. Jadi sekarang ini adalah literatur sejarah yang sudah diterjemahkan oleh teman-teman di Charm, kerja bersama teman-teman di Charm. Ada The Story of the Greeks, ini kesukaan yang baca itu tadi ya. Kemudian The Story of Romance, masa setelah Yunani, kemudian kebudayaan tertinggi saat itu Romawi, kita belajar dari kebudayaan tertinggi itu. The Iliad for Boys and Girls, ini adalah versi untuk anak-anak dari tulisannya Homer ya, seorang sastrawan yang hebat sekali dari zaman Romawi, tapi ini dibuat versi anak-anaknya. Kemudian The Heroes dari Charles Kingsley, ini buku kesukaan salah satu teman kami, Asri juga. Pokoknya dia menghabiskan waktu banyak kayaknya menerjemahkan, fokus ke sini ya, saking dia suka. Nah, itu adalah kisah-kisahnya. Sorry, aku balik lagi. Ini kan kisah-kisah sejarahnya ya. Bagaimana mereka bisa dapat banyak sekali nilai-nilai dari kisah-kisah sejarah itu. Nah, belajar sejarahnya sendiri yang backbone sejarahnya, sehingga anak-anak tahu urutan sejarahnya itu seperti apa, nanti mereka bisa mengkorelasikan satu sama lain. Yang sudah diterjemahkan oleh teman-teman adalah A Child's History of the World dari Hillier. Ini juga nanti teman-teman bisa dapat. Ini seru banget nih, anak saya umur 7 tahun udah mulai dengan ini, dia senang ya, dia bayangin kejadian-kejadian itu. Bisa dipakai untuk anak yang sampai SMA, sama ibunya juga sampai sekarang nerjemahin masih pada kesenang-senang. Jadi maksudnya ini memang untuk sekolah dasar, tapi tentunya bisa dibaca sampai tingkatan yang lebih tinggi, apalagi kalau selama ini pengetahuan sejarah dunia kita kurang sekali. Kenapa kami tetap menerjemahkan Our Island Story, padahal itu sejarahnya Inggris? Ya karena teman-teman melihat di sini banyak sekali nilai-nilai kenegaraan yang bagus. Bagaimana seorang negarawan mengelola negara itu akan mempengaruhi kemajuan negaranya. Jadi karena teman-teman melihat ini buku yang nilai-nilainya bagus sekali, teman-teman terus menerjemahkan ini. Dan juga Inggris itu termasuk yang menguasai dunia ya. Jadi mungkin berhubungan dengan sejarah banyak negara. Kemudian ada lagi Cai lagi dalam proses This Country of Ours ya. Dia lagi melihat sejarah Amerika, bagaimana relasinya nanti negara yang besar dengan negara kita kecil. Itu anak-anak, Cai bilang anaknya jadi bisa mengkorelasikan. Bukan negara yang kecil yang lebih secara kemajuan masih di belakang mereka gitu ya. Jadi kami berharap buku-buku sejarah ini bisa menolong anak-anak SD untuk benar-benar mencintai sejarah, supaya buat mereka sejarah itu bukan sekedar masalah tanggal-tanggal saja. Oke. Tentang sejarah Indonesia tentu tidak masuk dalam proyek terjemahan ini, karena sejarah Indonesia kita nggak perlu terjemahin lagi ya. Dan daftar-daftar buku sejarah Indonesia, teman kita dari TMID banyak bergerak di situ, kita saling support aja. Dan nanti kalau kita dapat juga tentunya kita akan share juga ke teman-teman. Nah, sekarang kita akan foto bersama. Sebelumnya saya akan kasih pengumuman juga, teman-teman udah mulai ada yang tanya di chat, silakan dilanjutkan ya teman-teman. Jadi memang itu yang akan saya umumkan. Kalau teman-teman ada pertanyaan, silakan tulis pertanyaannya di chat box. Nanti di sesi akhir kita akan ada tanya jawab, boleh tentang bukunya, boleh tentang proses penerjemahannya dan sebagainya.
Cara mendapatkan bukunya mohon bersabar, kita akan umumkan nanti di belakang bagaimana caranya. Kenapa bukan kita narsis-narsir amat supaya Zoom ini ditonton banyak orang? No. Tapi kami ingin proses Zoom ini kan tadi teman-teman cerita, ada banyak ide yang disampaikan, ada banyak insight. Nah justru kami ingin teman-teman nggak cuma dapat terjemahannya aja, tapi dapat insight-insight dari proses penerjemahan itu dan niat-niat kenapa kami membagikannya. Nah sekarang selanjutnya, semoga teman-teman nggak bosen ya dengar cerita-cerita dari para penerjemah ini. Kita akan ada satu cerita lagi tentang penerjemahan dan tentang bukunya sebelum sesi istirahat. Habis itu akan ada lagi satu lagi. Nih yang sebelum istirahat kita akan dengar dari Cici Novi, Cici panutan aku. Nih Cinovi nih ya, benar-benar panutan aku deh. Aku kenal dia kayak udah bertahun-tahun yang lalu ya. Rum, ada buku ini bagus loh. Terus dia langsung ambil bukunya ya, terus dia kasih nama gitu ya, biar nggak ketukar sama buku orang. Di depan aku dia kasih nama, di bukunya Novi, terus dia kasih karung nih buat baca kamu gitu ya. Sampai rumah aku selalu tahu, oke itu bukunya Cinovi, udah dia kasih nama gede-gede. Dan itu berkali-kali Cinovi lakukan. Itu dulu ke aku waktu anak-anakku masih kecil ya. Anak-anakku sekarang udah pada baca, gitu lagi ketemu rum ini bagus rum, bawa. Terus dia, nah sekarang kalau kami basket nih, Cinovi biasanya jadi perpustakaannya anak-anak, tiap minggu ada aja yang dia bawakan, terus bukunya dia beredar kemana, terus ya aku nggak tahu buku yang itu sekarang ada di siapa katanya. Jadi ya udah dia merelakan bukunya, sekarang dia merelakan terjemahannya. Silakan Cinovi. Makasih Arum. Baik, selamat siang teman-teman, ibu. Saya bersyukur. Sorry Cinovi, apakah yang lain suaranya dengar suara Cinovi dengan jelas? Aku kurang jelas nih. Sekarang lebih jelas. Ya, dideketin aja sih. Saya bersyukur bisa berjumpa dengan komunitas CAM. Terima kasih Arum dan juga Memo yang sudah join. Karena homeschooler itu kalau sendirian itu emang nggak asik banget. Saya mengalami seperti yang Ririn dan Cai alami ya. Apalagi saya nggak pernah keluar negeri, terus nggak baca sejarah tentang sejarah dunia. Jadi waktu dapat buku-buku living book itu ya bagus, cuma susah banget nyantolnya gitu karena saya nggak bisa relate. Tapi waktu di CAM karena banyak teman-teman pakai, mereka bisa berbagi yang saya tak ngerti, saya bisa tanya dan saya jelasin. Jadi lebih nyantol, jadi lebih bisa gini ya cara pakainya. Gitu. Terus ada sebuah kisah yang buat saya itu berkesan. Ada seorang, jadi di suatu tempat itu banyak ladang jagung. Ada satu orang yang punya jagung sangat bagus. Jagungnya dia itu paling bagus, paling kuat. Dan dia setiap kali panen, dia selalu membagikan benih-benih jagung itu ke petani-petani di sekitarnya. Kalau orang tuh tanya, kok kamu bagi sih benih yang bagus itu? Kenapa enggak yang bagus itu buat kamu sendiri? Kan kamu punya nanti paling laku sendiri. Lalu jawabnya dia itu, kalau jagung-jagung yang di sekitar saya itu jagung-jagung yang jelek, mudah kena hama, mutunya kurang bagus, itu penyakit virus nanti juga akan nular ke jagungku. Jadi cerita itu buat saya membawa hikmah yang besar ya. Saya baik kita tidak bisa jadi unggul sendiri atau segala sesuatu itu untuk keuntungan saya pribadi, tidak bisa. Tapi pada waktu kita berbagi sama orang lain, itu akan kita buat kebaikan bersama. Gitu. Terima kasih banyak. Aduh, benar-benar ya. Kita hidup bersama ya, nggak bisa superior gitu ya. Yang baik untuk kita sendiri dan harus dibagikan ke orang. Nah, Cinovi, ini kan Cinovi itu anak
walaupun benar-benar terlibat pakai diskusi Charlotte Mason gitu ya, kayak setahun terakhir kan Cinovi. Tapi anak-anak Cinovi itu kan sebelumnya memang selalu hidup dengan buku-buku gitu ya. Nah, setelah ikut setelah ikut proses penerjemahan ini, apakah jadinya buku-buku pelajaran anak-anaknya Cinovi itu yang dipakai sama anak yang ketiga sekarang jadi berbeda dengan anak-anak yang sebelumnya? Kalau ada perbedaan, kenapa, dan dampak perbedaan itu kira-kira Cinovi lihat? Buku pelajaran itu aku dulu dapat lungsuran. Jadi pada waktu udah anak yang kedua selesai masuk sekolah SMA, jadi karena sudah sangat terlalu tua dan memang sudah ada edisi revisi berikutnya, jadi ya udah segera waktu udah selesai sebelum terlalu tua ya aku bagi lagi ke orang lain gitu. Cuma memang yang buku-buku SD itu akhirnya aku itu tidak dapat. Nah, cuma karena yang dulu itu anak-anak kayak seperti buku yang agak berat ya, buku IPA, IPS kayak gitu, itu baca itu sekitar kelas 3 SD ke atas lah. Jadi kelas 3 SD ke bawah itu relatif ya matematika, terus nggak banyak ya yang lain, kebanyakan baca buku cerita. Terus cuma kalau yang bungsu ini memang aku sekarang cuma punya buku matematika. Ya gitu. Terus dan koran. Ya. Dan koran. Oke. Oke, apa dari buku-buku yang Cinovi terjemahkan ini? Cinovi kan terlibat dalam beberapa ya. Mungkin Cinovi bisa ceritakan buku apa yang menarik, yang istilahnya pengen Cinovi promo lah gitu. Aku suka banget buku ini. Dan why? Saya bareng sama Cai itu menerjemahkan The Story of Roman, buku sejarah Romawi. Buku ini menarik karena dia itu cerita tuh agak jauh sekali ke belakang. Dia mulai dengan kondisi geografis, jadi kasih tahu dulu Roma itu gimana sih gitu. Dia ceritain semenanjung yang bentuknya unik gitu kan, semenanjung Itali bentuknya seperti sepatu bot, lalu gunungan, lalu banyak pohon buah-buahan, bunga-bungaan, cuaca yang cerah, iklim yang bagus ya. Orang-orang tuh suka banget ke sana dan kehidupan di sana tuh sangat baik, semuanya tuh mungkin kayak seperti di Bali ya. Nah, kemudian setelah itu diceritakan tentang peperangan antara di tengah-tengah peperangan antara Yunani dan Troy itu ada seorang bernama Aeneas yang berhasil lolos dari peperangan karena dia mentaati nasihat ibunya. Dia kehilangan seorang istri waktu dia lari itu, tapi itu tidak membuat dia tenggelam dalam kesedihannya. Dia minta nasihat pada ayahnya untuk mencari tempat tinggal baru, rumah baru. Nah, ayahnya nih memberi kayak semacam penglihatan gitu ya. Dia akan menemukan tempat baru itu, tapi tidak dengan mudah. Akan sangat susah. Mereka akan sangat kelaparan sampai piring untuk menyajikan makanan itu akan dimakan. Nah, tapi itu tidak memutuskan semangatnya mereka, semangat si ayahnya sih. Nah, makanan apa itu gitu. Nanti kita maksudnya di buku itu mungkin kita bisa nebak ya, bisa kira-kira gitu, masih ada nggak sampai sekarang. Kemudian si Aeneas ini ketemu Ratu Dido, terus diceritakan juga awal mula si Ratu Dido ini membangun kerajaan, yang membangun kota kerajaan. Dan dia cuma mau beli tanah, tapi penduduk tidak mau jual. Terus dia bilang, aku cuma beli seluas hamparan kulit lembu deh gitu. Terus si penduduknya mungkin lihat
seorang perempuan, terus tanah cuma seluas hamparan kulit lembu aja, kalah artinya. Jadi oke deh, nggak disangka ternyata mereka gigit jari. Kemudian jadi latar belakang yang menarik ya, sampai sejauh itu baru sampai ke latar belakang kota Roma dibangun. Nah, kota Roma dibangun ini juga raja pertamanya itu si Romulus itu juga tidak mengawali pembangunan kota Roma ini dengan mulus dan baik, gitu, tidak dengan pertikaian dengan saudaranya, jadi sampai akhirnya dia membunuh saudara kembarnya. Kemudian di dalam bagian-bagian berikutnya diceritakan pahit manisnya si rakyat Roma ini punya pahit manisnya, mereka punya seorang raja gitu ya. Ada raja yang baik, ada raja yang jahat gitu kan. Terus kemudian cara mereka mengatasi bahwa oh ya raja jahat itu dia punya kekuasaan yang mutlak gitu. Jadi sampai akhirnya mereka menunjuk wakil rakyat. Nah, nanti dari kisah-kisah ini kita bisa lihat bahwa warisan-warisan bangsa Roma itu banyak yang masih kita nikmati sampai hari ini. Seperti jadi dasar dari kehidupan barat dan pengaruhnya sampai hari ini. Itu bisa dilihat. Kutipan yang menarik buat saya dalam buku itu, kita bacain aja ya. Bukan hal memalukan jika menjadi bodoh karena seseorang tidak memiliki kesempatan untuk belajar, tetapi sangat memalukan untuk menjadi bodoh pada masa kini, di mana kau bisa bersekolah di sekolah yang bagus dan memiliki guru untuk menjelaskan apapun yang tidak kau mengerti. Pesan ini sangat berkesan bagi saya. Sumber-sumber belajar yang sangat kaya telah tersedia. Apakah kita mau menggunakannya untuk saling membangun, saling memperkaya, saling membodohkan? Terima kasih Arum. Iya, terima kasih sekali Cinovi untuk sharingnya ya. Membangun sekali bagaimana kalau ngelihat kok buku-bukunya tua banget kok disampaikan, tapi itu banyak sekali nilai-nilai di dalamnya, dan hukum-hukum yang sekarang juga banyak ini ya, dasar-dasar kehidupan kenegaraan itu banyak sekali diinspirasi dari zaman-zaman Romawi Yunani ya. Jadi itu adalah buku yang baik sekali buat anak-anak. Terima kasih Cinovi untuk sharingnya. Dan tadi kan dibilangnya Romanya ada di mana apa. Nah, kita akan masuk ke bagian geografi. Kan Miss Mason bilang tuh ya, geografi itu baik buat anak, dan dia untuk anak-anak paling kecil tuh kan di buku volume 1 Miss Mason bilang ya belajar geografi untuk anak paling kecil itu ya dari sekitar dia, di sekitar dia gitu kan. Gunung itu gimana, lembah itu bagaimana, tetapi anak juga kemudian dibawa untuk menjadi warga negara dunia, untuk dia tahu bahwa dunia ini bukan cuma rumahmu, kamu ini bagian dari dunia ini, dan Tuhan menciptakan dunia ini indah sekali dengan segala kehidupan orang-orang di dalamnya, bahwa orang di dunia ini berbeda gitu ya. Pelajaran geografi akan menolong untuk anak-anak melihat bahwa dunia ini bukan hanya dunia dia, budaya itu yang terbaik bukan hanya budaya dia, bahwa setiap bagian dunia punya kehidupannya masing-masing, budayanya masing-masing, keindahannya masing-masing. Nah, Miss Mason bilang bahwa mereka dalam buku-buku yang menceritakan, bukan yang sekedar geografi ini, ibu kotanya ini, kepala negaranya ini, hasil bukunya ini, dan sebagainya. Nah, sekarang ini kita di Charm sudah menerjemahkan 3 buku geografi. Yang pertama ini Marco Polo. Marco Polo ini kita akan belajar geografi Asia Tengah, Asia Timur, dan ada Asia Selatan, dia ke Amerika ya, mampir ke Indonesia. Di situ geografi Asia anak belajar. Kemudian ada home geografi. Kalau home geografi ini kepada sains geografinya. Belajar arah, belajar peta, belajar longitude, latitude, kayak gitu ya. Itu adalah sains geografinya. Jadi ini fokusnya berbeda, fokus tujuan studinya. Nah, yang terakhir ini adalah bukunya Miss Mason sendiri. Dia menceritakan tentang Eropa itu seperti apa. Jadi kalau teman-teman mau
mau menjadwalkan geografi Eropa dalam pelajaran teman-teman bisa pakai buku ini. Yeah. Okay. Okay, let's go. 넌 현 100m 우리 자리 학교 끝나면 회사 갈래 지금 바로 다 갈게 제발 집엔 보내지 마세요 같은 그날의 꿈결 멍청이치라 눈뜰 I don't wanna go back again Let's go, let's go 10년을 wait We from the bottom I got you back 우린 좀 빠른 Let's have a make 제발 we got us And tell me what you wanna If you live fast let us die young 어느새 에너지 Make it move left and right 그게 누구든지 Make it move left and right 보면 발이 우리가 홀린 It's good Are you ready? Okay, let's go Run bulletproof run Yeah you got it run bulletproof run Yeah you got it run bulletproof run Yeah you got it run bulletproof run Okay, let's go 내가 말했어 너는 동에 비가 새던 작업 실었어 깡스줄을 까면 신스파랑이나 하면 아침 했던 그 말 성공하면 다들 뒤져서 방탄의 성공 이유나 너 몰라도 당신 어딨어 우리들이 모두 새빠진 게 다른 거지 뭐라던 다른 거지 답은 여기 있어 We don't got that 지쳐 got that Good news got that Wu-Tang got that You said you hot on me You not 뛰는 높이에 나는 높이에 달리는 박차 Let's go wait We from the bottom I got you back 우린 좀 빠른 You said we make 제발 we got us Tell me what you wanna If you live fast let us die young 어느새 에너지 Make it move left and right 그게 누구든지 Make it move left and right 도맨 발이 우리 가솔린 It's good Are you ready? Let's go Run bulletproof run Yeah you gotta run bulletproof run Yeah you gotta run bulletproof run Yeah you gotta run bulletproof run 무식한 믿음으로 달려 다리로 That's how we do it all 그렇게 증명했어 결국 주원이도 100만부짜리로 집에 네 귀도 생 남들 네 옷도 생 용기없는 요생 전국이 모든 소생 Get ready 앞으로 Go get it 달리자 word If you live fast let us die young 어느새 에너지 Make it move left and right 그게 누구든지 Make it move left and right